Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata seorang polwan cantik yang terdampar di pulau, tak berpenghuni hingga hamil. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk simak selengkapnya. Langit sore di atas perairan Sulawesi tampak menggantung berat, awan hitam bergerak lamban seperti bayang-bayang takdir yang mengintai. Ombak belum tinggi, tapi angin membawa aroma badai. Di atas kapal patroli milik Polairut, Brigadir Polisi Cindy berdiri di ujung dek, mengenakan seragam taktis yang sudah sedikit kotor oleh perjalanan panjang. Cindy, 24 tahun, dikenal sebagai salah satu polwan paling berprestasi di angkatannya. Berwajah cantik dengan sorot mata tajam dan rambut hitam yang selalu terikat rapi, ia bukan sekadar simbol. Ia cerdas, tangguh, dan sering mendapat tugas yang tak biasa. Namun misi kali ini, mengawasi jalur laut yang rawan penyelundupan manusia, ternyata lebih berbahaya dari dugaan. Brigadir Cindy, laporan dari radar menunjukkan ada anomali cuaca di arah utara. Kita sebaiknya balik sebelum badai datang, seru Komandan Yusuf dari ruang kemudi. Cindy mengangguk. Saya akan masuk sebentar lagi. Namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya kecil, seperti sinyal darurat, berkedip dari arah pulau kecil yang tak tercantum di peta digital mereka. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan. Ada sesuatu di sana, Pak. Seperti sinyal dari darat, katanya menunjuk. Yusuf menatap ke arah yang sama, lalu mendesah. Kalau memang sinyal darurat, kita harus periksa. Kapal kecil itu pun mengubah arah, mendekati pulau yang samar-samar tampak seperti hantu di tengah laut. Namun mereka tidak pernah sampai. Badai datang dalam 10 menit. Langit runtuh. Angin menerkam kapal seperti makhluk buas yang lapar. Gelombang naik seperti dinding laut yang hendak menelan semuanya. Komunikasi hilang, mesin mati, lampu padam. Cindy sempat membantu awak lain mengikat peralatan. Tapi ketika kapal terguling dihantam gelombang besar, semuanya terlempar. Ia ingat tubuhnya menghantam pagar baja, lalu air laut menyerbu seperti monster gelap. Ia sempat berenang, mencari permukaan, tapi terlalu gelap, terlalu deras. Lalu, sunyi. Ketika Cindy membuka mata, cahaya matahari menusuk wajahnya. Pasir kasar menempel di pipi, rambutnya kering sebagian, dan tubuhnya terasa berat seperti baru ditabrak truk. Ia memutar kepala, pelan-pelan, memastikan masih hidup. Laut membentang tak bersahabat di belakangnya. Tak ada kapal, tak ada suara manusia. Ia mencoba berdiri, terhuyung. Sekelilingnya hanya pantai putih panjang dan deretan hutan lebat yang tumbuh liar seperti belum pernah dijamah. Di kejauhan, samar, terlihat semacam bangunan kecil, lebih seperti pondok daripada rumah. Dengan sisa tenaga, ia berjalan menuju tempat itu. Gubuk kayu tua berdiri di bawah pohon kelapa, tampak sepi. Atapnya dari daun nipah, dindingnya dari batang bambu yang sudah menghitam. Namun dari cerobong kecil di atasnya, mengepul asap tipis. Ketika Cindy mendekat, pintu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di ambangnya. Rambut putih panjang, janggut tidak terurus, kulit legam, dan mata yang sangat tajam. Bukan mata orang biasa, tapi juga bukan mata penjahat. Hidup, rupanya kau, gumamnya datar. Cindy menahan diri agar tidak mundur. Saya, polisi, kapal kami tenggelam, saya sendirian. Tak perlu menjelaskan, tak ada yang datang ke sini karena ingin. Di dalam gubuk, Cindy duduk di atas alas daun pisang. Tubuhnya gemetar. Lelaki tua itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Darsa, memberinya air kelapa dan sepiring umbi rebus. Kau akan tetap hidup kalau tidak panik, ujarnya. Teman-temanku, mereka mungkin masih hidup. Saya harus cari bantuan. Darsa menggeleng pelan. Tidak ada bantuan di sini. Kau tidak tahu di mana kau berada ya? Cindy menatapnya tajam. Pulau apa ini? Pulau yang tak punya nama. Tak ada di peta. Tak diakui siapapun. Tapi bisa menelan siapa saja.
Hari itu menjadi awal dari sebuah kenyataan baru bagi Cindy. Sendirian, terdampar, bersama seorang lelaki tua misterius yang hidup seperti zaman purba. Tidak ada sinyal, tidak ada tanda-tanda kapal penyelamat, bahkan tidak ada hewan besar, seolah pulau ini memang milik hanya dua manusia yang terjebak takdir. Dan malam pertama di pulau itu adalah malam paling panjang dalam hidup Cindy. Ia duduk memeluk lutut di pojok gubuk. Hujan turun pelan di luar. Darsa hanya duduk di dekat tungku, diam seperti patung tua. "Apakah aku akan mati di sini?" tanya Cindy lirih. "Yang mati lebih dulu bukan tubuh, tapi harapan," jawab Darsa tanpa menoleh. Hari-hari berlalu seperti arus lambat yang terus menyeret Cindy tanpa arah. Matahari terbit dan tenggelam tanpa pengingat waktu, dan jam biologisnya pun mulai kehilangan kompas. Di tempat seperti ini, waktu bukan lagi detik dan menit, tapi hanya pergantian panas dan dingin, terang dan gelap. Ia belajar banyak hal dalam waktu singkat, bagaimana menyalakan api dari dua batu, bagaimana membedakan daun yang bisa dimakan dan yang memabukkan, bahkan bagaimana mengolah air hujan menjadi minuman bersih. Ia keluar dari gubuk, duduk di batu besar menghadap laut. Darsa menyusul setelah beberapa menit, duduk di sampingnya dalam diam. "Aku mimpi buruk," kata Cindy. "Semua orang yang pernah sendirian akan mengalaminya," jawab Darsa. "Aku takut akan diriku sendiri." "Aku pun begitu, dulu." Mereka diam. Hanya suara ombak yang mengisi celah kosong di antara kata-kata. Dan tanpa sadar, Cindy menyandarkan kepala di bahu Darsa. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasanya tenang. Hari-hari berikutnya, jarak antara mereka semakin kabur. Tidak ada lagi garis antara tua dan muda, antara penyelamat dan korban. Hanya dua manusia, sama-sama rusak, sama-sama terdampar di antara takdir dan keterasingan. Dan ketika malam yang sunyi itu datang, malam ketika hujan turun tanpa suara, ketika tubuh mereka saling mencari kehangatan, mereka tidak lagi bertanya kenapa, hanya menyerah pada kebutuhan untuk merasa hidup. Pagi itu, matahari muncul malu-malu dari balik pucuk pohon palem, mewarnai dunia dengan cahaya keemasan yang nyaris suci. Tapi di dalam tubuh Cindy, cahaya itu terasa seperti ironi. Ia duduk di dekat sungai, memandangi bayangannya sendiri di permukaan air. Wajah yang dulu ia kenal, tegas, berani, penuh semangat, kini terlihat asing, pucat, mata sayu, bibir pecah-pecah, dan tubuhnya mulai berbeda. Beberapa hari terakhir, ia sering merasa mual saat pagi. Makan sedikit, langsung muntah. Dadanya nyeri dan perut bagian bawahnya terasa berat, seperti ada yang bergerak, perlahan tapi pasti. Siklus bulanan pun tak kunjung datang. Sudah lewat hampir 2 bulan sejak terakhir kali. Awalnya, ia menyangkal. Ia pikir hanya stres. Tubuhnya bereaksi terhadap situasi ekstrim. Tapi setelah 2 minggu terus-menerus merasa tak nyaman, ia tahu. Ini bukan hanya psikologis. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh perutnya sendiri. "Aku hamil." Suara itu begitu pelan, tapi keras di telinganya sendiri. Seolah dunia menegaskan, "Ya, kamu hamil. Di pulau tak bernama ini. Dari seorang lelaki tua yang bukan siapa-siapa." Sore itu, ia tidak bicara sama sekali. Darsa memperhatikan, tapi tidak memaksa bertanya. Ia tahu, dalam sunyi seperti ini, rahasia selalu datang lebih cepat dari kata-kata. Barulah malamnya, ketika mereka sedang duduk di dekat api dan angin laut bertiup lembut, Cindy berkata lirih, "Aku hamil." Darsa membeku. Api kecil yang tadi membara tiba-tiba terasa mati. "Aku tidak sengaja," tambah Cindy cepat. "Aku bahkan tidak yakin aku ingin tetap hidup membawa ini." Darsa tidak menjawab. Ia hanya menatap api, seperti mencari jawaban di dalam bara. "Aku benci diriku," bisik Cindy. "Bukan karena ini, tapi karena aku tidak tahu apakah aku ingin membuangnya atau mempertahankannya." Lama sekali baru Darsa membuka suara. Suaranya serak tapi dalam.
Kalau kau benci dirimu, aku akan jadi alasan untuk menanggung kebencian itu. Cindy menatapnya. Mata tua itu kini basah. Ada ketulusan yang tak bisa dipalsukan oleh usia. Aku bukan ayah yang baik. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih pantas menjadi manusia. Tapi kalau kau izinkan, aku akan jaga kalian sampai akhir. Hari-hari berikutnya, Cindy mulai mencoba menerima. Tubuhnya berubah cepat. Ia lebih mudah lelah, lebih sensitif terhadap bau, dan lebih sering merenung. Darsa mulai membuatkan makanan yang lebih lembut. Ia bahkan membuat ayunan dari jaring lama agar Cindy bisa duduk lebih nyaman. Namun bukan hanya tubuh Cindy yang berubah, hatinya juga. Ia mulai melihat Darsa bukan hanya sebagai lelaki tua yang pernah menyelamatkan nyawanya, tapi juga sebagai satu-satunya saksi akan kehidupan baru yang sedang tumbuh dalam dirinya. Dan ironisnya, dalam perutnya sendiri, tumbuh darah dari seorang lelaki yang sangat jauh dari bayangan masa depan. Tapi mungkin justru karena tidak ada masa depan, maka masa kini jadi satu-satunya tempat berpijak. Hari demi hari kehamilan Cindy semakin nyata. Perutnya mulai membesar, langkahnya melambat, nafasnya sering tersengal jika terlalu banyak bergerak. Tapi ia tetap mencoba kuat, tetap menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan yang dulu berdiri tegap dengan pistol di pinggang dan badge di dada. Namun sekarang, bukan pistol yang ia genggam, melainkan nyawa kecil yang tumbuh dalam dirinya, mengubah segalanya secara permanen. Darsa semakin protektif. Ia membangun atap tambahan di sisi gubuk agar tempat bernaung mereka tidak terlalu sempit. Ia mulai berburu lebih sering, memastikan stok makanan cukup. Ia bahkan membuat semacam tandu darurat dari bambu dan kulit pohon untuk berjaga-jaga jika Cindy mengalami kesulitan saat melahirkan. Namun perhatian itu perlahan-lahan menjadi beban. Cindy merasa terkekang, tidak bebas, tidak seperti dirinya sendiri. Dan dalam diam, ia mulai bertanya, "Kalau aku bisa memilih, apakah aku akan tetap di sini? Apakah dunia di luar benar-benar sudah menutup pintu? Ataukah aku hanya terlalu takut untuk mencarinya?" Sore itu Cindy duduk di batu besar menghadap laut. Ombak tenang, awan tipis mengambang seperti kapas. Ia menatap jauh ke cakrawala, dan untuk pertama kalinya sejak ia terdampar, ia menangis. Bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena rindu. Rindu pada kebisingan kota. Pada kopi pagi dari warung sebelah kantor, pada radio yang memutar lagu dangdut kesukaannya. Rindu pada suara siren, pada sepatu bot menginjak lantai kantor, pada tawa rekan-rekannya. Rindu pada ibunya, pada masa depan yang ia bangun bertahun-tahun. Kini semua itu terasa seperti mimpi yang terlalu lama. Ia memeluk perutnya. "Maaf, kalau dunia ini tak seperti yang kau harapkan. Maaf kalau ibu tak bisa memberimu dunia yang penuh cahaya." Langkah kaki terdengar di belakangnya. Darsa mendekat, membawa tempurung kelapa berisi air. "Kau menangis," katanya tenang. Cindy menghapus air matanya cepat-cepat. "Enggak, hanya kelilipan angin." Darsa duduk di sampingnya, tak memaksa bicara. Mereka diam, hanya ditemani suara laut. "Aku kadang berharap," ujar Cindy pelan, "kalau ada kapal lewat, atau pesawat, atau apapun yang bisa membawaku pergi dari sini." Darsa tidak menjawab segera. Lalu akhirnya dengan suara yang sangat berat ia berkata, "Aku tahu kau ingin pergi, dan aku tidak akan menghalangi kalau saat itu tiba. Tapi jika kau pergi, aku tidak akan ikut." Cindy menoleh cepat. "Kenapa?" "Aku sudah membuat kuburanku di sini, Cindy. Dunia luar sudah menghapus namaku lama sekali. Tapi kau masih bisa kembali. Kau punya nama, punya masa depan. Anakmu pantas tahu dunia yang sebenarnya." Kata-kata itu menusuk hati Cindy. Antara rasa bersalah dan ketakutan, ia mulai menyadari bahwa waktu tidak akan berhenti. Bayinya akan lahir, lalu tumbuh, lalu bertanya, "Siapa ayahku? Siapa aku? Dari mana aku berasal?" Dan Cindy tidak tahu apakah ia bisa menjawab pertanyaan itu tanpa air mata.
Beberapa hari kemudian, mereka menemukan bangkai perahu tua tersangkut di pantai timur pulau. Seperti kapal nelayan kecil yang sudah hancur, tapi masih memiliki satu hal berharga. Sebuah radio tua. Dengan antusias, Darsa dan Cindy membawanya pulang. Mereka membersihkan radio itu, menyambungkannya ke sumber tenaga darurat. Aki kecil yang Darsa simpan sejak bertahun lalu. Mereka mencoba menyalakannya. Cek, klik. Suara kasar keluar, tapi samar, sangat samar. Terdengar siaran cuaca dari stasiun pantai. Cindy menahan napas. Ia memutar frekuensi pelan-pelan, mencoba menemukan sinyal lain. Dan kemudian, suara manusia, laki-laki, berita singkat. Brigadir Polisi Cindy Nurhaliza dinyatakan hilang sejak 3 bulan lalu di sekitar perairan Sulawesi. Tim pencarian resmi ditutup. Keluarga diminta menerima dengan ikhlas. Klik, suaranya mati. Cindy membeku. Napasnya tercekat. Sudah ditutup? Gumamnya. Mereka menyerah? Darsa memegang bahunya pelan. Mereka tidak tahu kau masih hidup. Cindy menggeleng lemah. Aku ingin pulang. Malam itu angin datang lebih kuat dari biasanya. Langit menggulung awan gelap. Hujan turun deras, membasahi atap gubuk yang sudah tua, menetes-netes ke tanah. Suara petir menggema di kejauhan seperti suara dunia yang bergemuruh, atau mungkin sedang menunggu keajaiban lahir. Cindy menggeliat kesakitan. Tangannya mencengkeram ujung tikar. Tubuhnya menekuk, keringat mengucur deras meski udara dingin menyelimuti. Darsa, sakit. Aku di sini, Cindy. Tarik napas. Pelan. Darsa sudah bersiap. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh fokus. Ia telah membaca ulang buku catatan tua tentang kelahiran yang ia temukan dalam bangkai kapal beberapa minggu lalu. Tak sempurna, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kontraksi datang lagi, lebih kuat. Cindy menjerit. Tubuhnya kejang. Air ketubannya sudah pecah sejak sore. Ini saatnya. Ayo Cindy, kau bisa. Dorong. Pelan, tapi kuat. Cindy menggertakkan gigi, menggenggam tanah dan tikar sekaligus. Dunia terasa pecah di dalam dirinya. Rasa sakit itu bukan sekadar fisik, tapi juga seperti mengeluarkan segala luka. Segala rindu, segala rasa yang pernah ia simpan selama berbulan-bulan. Lalu, tangis pecah, bayi kecil, lembut, basah. Merah muda pucat, suaranya melengking, seperti menyuarakan bahwa ia hidup, bahwa dunia belum sepenuhnya hampa. Cindy menangis, memeluk bayinya ke dada. Tak peduli darah, tak peduli luka, hanya napas bayi itu dan degup jantungnya sendiri. Darsa terduduk perlahan di belakangnya. Beberapa hari berlalu, bayi itu diberi nama Raka, dari kata raksa, berarti penjaga atau cahaya. Cindy kini seperti berubah, tubuhnya masih lemah, tapi matanya bersinar. Ia tak lagi memikirkan apakah ia akan kembali ke dunia luar. Kini, seluruh semestanya adalah satu makhluk kecil yang tertidur di dadanya, menyusu pelan dan sesekali tersenyum dalam mimpi. Darsa menjadi kakek sejati. Ia membuat mainan dari batok kelapa, menciptakan ayunan dari jaring lama, bahkan mulai menanam pohon pisang di belakang gubuk. Katanya, supaya Raka punya camilan nanti. Mereka seperti keluarga. Aneh, tidak lazim, bahkan mungkin terkutuk jika dilihat dari luar. Tapi di pulau ini, di tempat sunyi ini, mereka hanyalah manusia dengan segala ketidaksempurnaannya. Suatu pagi, Cindy kembali ke pantai timur, tempat bangkai kapal dan radio ditemukan. Ia menyalakan radio itu, berdoa dalam hati. Tak ada sinyal, hanya statis. Tapi ia tidak kecewa. Ia memandang ke laut dan untuk pertama kalinya ia tersenyum. Bukan karena ingin pulang, tapi karena ia tahu ia sudah menemukan rumah. Bukan di kota, bukan di markas, tapi dalam hatinya sendiri dan dalam diri Raka. Tahun berlalu.
Pulau itu tetap sunyi, tapi kini ada suara tawa, suara langkah kecil di atas pasir, suara cerita sebelum tidur, suara gitar buatan dari kayu dan dawai pancing. Darsa kini mulai membungkuk lebih parah, rambutnya benar-benar putih. Tapi ia tertawa lebih sering. Ia memanggil Raka dengan panggilan prajurit kecil. Cindy menulis jurnal dari daun lontar yang dikeringkan dan arang sebagai tinta. Ia mencatat setiap pertumbuhan anaknya, setiap hari penting, setiap perasaan yang dulu sulit ia pahami. Jika suatu hari dunia menemukannya kembali, ia ingin ada bukti bahwa ia pernah hidup, bahwa ia pernah hancur, dan bahwa ia bangkit, bukan sebagai polisi, bukan sebagai korban, tapi sebagai ibu. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.